Hadirin hadirat beruntung jiwa yang mencintai Allah. Peristiwa mulia pun terjadi, di antaranya adalah kejadian Badar al-Kubra. Kejadian yang sangat agung dari 313 jiwa yang paling dicintai Allah di umat ini. Tidak ada derajat salihin dan siddiqin yang mencapai derajat Ahlul Badar. Semua mereka 313 adalah orang yang paling suci dan mulia di umat ini, melebihi derajat para qutbul awliya. Mereka lah wajah-wajah termulia dan paling terang benderang di yaumul qiyamah di umat ini. Ahlul Badar radhiyallahu anhum warḍahum. Di hadapan mereka dan di antara mereka adalah imam-imam Ahlul Bait, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Khulafaur Rasyidin semuanya Ahlul Badar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman tidak hadir perang Badar. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ada seorang tidak suka dengan Sayyidina Utsman dan berkata kepada Abdullah bin Umar, Sayyidina Utsman itu kan tidak ikut hadir perang Badar. Abdullah bin Umar memanggilnya, sini. Dia memang tidak ikut hadir perang Badar, tapi dia menjaga putrinya Rasulullah. 3 putri Rasulullah sakit, istrinya, beliau menikah dengan putrinya Rasul, Sayyidina Utsman sakit. Ia tinggalkan perang Badar demi menjaga putrinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, "Utsman min ahli Badar." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Sayyidina Utsman adalah dari orang yang hadir ahli Badar. Walau ia tidak hadir, tapi Rasulullah mengatakannya Utsman min ahli Badar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah ahli Badar. Berarti ulama Rasyidin semuanya ahli Badar. 313 orang, bukan yang wafat di Badar, yang hadir perang Badar. Ada yang wafat di Badar, ada yang tidak. Badar adalah satu wilayah, bukannya bulan purnama. Memang artinya bulan purnama Badar, tapi yang disebut Ahlul Badar dan perang Badar itu karena peperangannya di wilayah namanya wilayah Badar. Dari sebelum Islam sudah namanya wilayah Badar. Hadirin, diriwayatkan di dalam Sirat Ibn Hisham, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk para sahabat mengumumkan jihad. Sebagian sahabat tidak percaya karena belum pernah Rasul mengumumkan jihad sebelumnya. Ini peperangan yang pertama. Rasulullah tidak pernah mengumumkan peperangan baru ini. Apa yang kita persiapkan? Persiapan cuma 3 hari. Apa yang kita persiapkan? Muhajirin yang ahli perang tidak punya persiapan. Senjata belum ada, kuda belum ada. Apa ini peperangan? Kita cuma punya berapa orang? Pria yang dewasa. Kumpulkan Muhajirin dan Ansar, jumlahnya cuma 313. Ini bukan peperangan kalau jumlahnya 313. Yang akan dihadapi siapa? Kufar Quraisy. Jumlah mereka ribuan. Namun perintah jihad telah muncul. Maka oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat dan berkata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berangkat. Walaupun kita tidak punya kemampuan, tapi kalau ini perintah Allah dan Rasul, kami berangkat bersamamu." Demikian kata Muhajirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari berpaling seraya berkata, "Asyur ya ayyuhan nas." Ayo, ada yang punya pendapat lain? Ya Rasul. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Tanya lagi, akhirnya berdiri salah seorang Ansar. "La'allaka turidu minna ya Rasulullah." Seakan-akan kau ini tanya pendapat kami kaum Ansar, wahai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, betul. Aku dari tadi belum dengar orang Ansor yang memberikan dukungan." Maka ia pun berdiri. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Kemanapun kau pergi, kami akan bersamamu.
Kalau kau masuk ke dalam lautan, kami bersamamu ke dalam lautan. Wala yataqallab minna rajulun wahid. Tidak satu pun yang akan tersisa dari kami terkecuali ikut bersamamu ke dalam lautan. La'alla Allah yurika minna bi'ima taqirru bihi ainuka ya Rasulullah. Barangkali kalau kami mati bersamamu bisa membuatmu gembira. Ini merupakan petunjuk Allah. Ini kaum Ansar, mereka rela mati demi gembiranya hati Rasulullah SAW. Kalau matinya mereka bikin gembira Rasul, kami akan mati. Demikian Ansar Nabi Muhammad SAW. Hingga riwayat Sahih Bukhari, laula hijrah kuntu rajulan minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku akan Allah munculkan dari kaum Ansar, bukan dari Makkah. Tapi karena Allah menginginkan hijrah, maka muncul dari Makkah Mukarramah, kelahiran sang Nabi. Karena Allah menghendaki hijrah. Kalau tidak, Rasul berkata, laula hijrah lakuntu rajulan minal Ansar. Kalau bukan karena hijrah, pasti aku adalah orang yang lahir di kaum Ansar. Demikian cintanya kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, Rasul sangat mencintai kaum Ansar ini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan asal muasal kaum Ansar adalah dari Yaman. Oleh sebab itu Rasul bersabda, riwayat Sahih Bukhari, iman Yaman. Iman itu di Yaman. Kenapa? Karena memang asal muasalnya orang Ansar adalah dari Yaman. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka pasukan dipersiapkan dan mereka hanya memiliki 70 ekor onta saja. Jadi satu onta naik bertiga. Rasulullah bersama Sayyidina Ali dan seorang sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar bersama sahabat lain. Satu onta 3 orang, ada yang berjalan kaki. Ada yang mempunyai pedang. Pedang pertama di dalam Islam, Dzulfiqar, dibuat dan diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang tidak punya pedang, cuma alat pertanian saja. Ada yang mengerti perang, ada yang tidak mengerti perang. Ini belum dipersiapkan pasukan. Demikian Ahlu Badar. Terdapat 3 bendera. 1 bendera putih di depan dan 2 bendera hitam di kiri kanan Rasulullah SAW. Bendera hitam yang satu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bendera yang satu dipegang oleh orang Ansar. Pasukan keluar dari Madinatul Munawwarah menuju medan Badar. Sampai di Badar mereka berhenti. Saat-saat sekarang ini, tanggal 14, tanggal 15, tanggal Ramadan, Rasul sudah berada di Badar. Dan di malam 17 Ramadan, tepatnya esok malam, Rasulullah berdoa. Doa dengan doa yang demikian dahsyat didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Doa beliau sebagaimana riwayat Sirah dan Hisham. Wahai Allah, menangkanlah, menangkanlah. Kalau muslimin kalah besok, maka kau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maksudnya apa? Habis kalau muslimin kalah. Jumlahnya cuma 313. Inilah pendukungnya. Kalau dihabisi semua habis, tidak ada muslimin di masa itu. Tinggallah anak-anak, tinggallah wanita. Demikian keadaan muslimin di permukaan barat dan timur saat itu. Cuma itu saja satria-satria muslimin. Kalau seandainya kalah, habis wahai Allah. Demikian cintanya sang Nabi kepada Allah agar Allah berikan kemenangan, agar banyak orang-orang yang tunduk dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuh lidah jatuh. Dari tingginya beliau mengangkat tangannya, berkata kepada Siddiq, ya Rasulullah, hasbuk, hasbuk, pasti Allah akan kabulkan doamu. Cukup ya Rasulullah, cukup.